Halo, saya Denisa Kasuranto dari Prodi S1 Kebidanan semester 1 di Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita bagian internal. Ya, kita belajar tentang sistem reproduksi wanita bagian dalam. Bisa kita lihat sini ada gambarnya, yaitu ada gambar labium minus, vagina, external organ seks, internal organ seks, ovarium, uterus, fallopi, tuba fallopi, cervix. Nah, ini ya. Nah, jadi vagina itu adalah saluran muskular elastis mulai dari vestibulum sampai dengan cervix. Nah, lalu terletaknya antara kandung kemih, uretra, dan rektum. Pada dinding vagina terdapat otot polos dan epitel squamosa. Nah, cairan ini bersifat asam. Nah, lalu tingkat keasaman vagina ini dipengaruhi oleh hormon estrogen, yaitu fungsi vagina ini untuk tempat pengeluaran cairan atau darah menstruasi. Yang kedua, tempat penyaluran sperma pada saat hubungan seksual, untuk masuk ke uterus, tempat jalan lahir, dan dapat mencegah infeksi. Uterus sini yaitu organ muskular berbentuk kantong seperti buah pir, letaknya di antara kandung kemih dengan rektum, posisinya antrafleksi. Nah, uterus ini terdiri dari dua bagian, yaitu badan korpus berbentuk triangular, dan lehernya itu cervix. Kita lihat. Nah, lalu pada bagian apex ini berhubungan dengan cervix, pada bagian atas itu fundus uteri, pada bagian tepi atau samping itu dengan tuba fallopi, pada bagian antara korpus uteri dengan cervix, yaitu cervix uteri merupakan bagian bawah uterus. Nah, fungsi uterus itu adalah mempersiapkan penerimaan ovum hasil fertilisasi, menyediakan tempat yang nyaman untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama pada masa kehamilan, dan menyediakan nutrisi hasil kontrasepsi. Nah, dinding uterus itu tersusun oleh 3 lapisan, yaitu endometrium, lapisan myometrium, lapisan perimetrium, dan itu ya. Lalu ada tuba fallopi, yaitu saluran tempat ovum sel telur berjalan menuju uterus. Nah, tempat ini menjadi tempat fertilisasi antara sel telur dan sperma, terletak menggantung di antara ligamen uterus. Fungsi tuba fallopi itu menangkap sel ovum, menyalurkan spermatozoa, tempat konsepsi, dan pertumbuhan berkembangnya konsepsi sampai blastula. Nah, tuba fallopi ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada infundibulum, ada ampula, ada isthmus, ada interstialis. Lalu ovarium. Ini ya, ovarium. Kita lihat. Nah, ovarium ini kelenjar yang berada di permukaan posterior ligamentum latum, dekat dengan infundibulum. Nah, terdiri dari 2 bentuk, yaitu seperti almond dan berwarna putih. Nah, ovarium ini dibungkus oleh peritoneum dan ditopang oleh ligamen ovarium ligamentum. Nah, ovarium ini menjadi 2 bagian, yaitu korteks dan medula. Korteks itu bagian terluar, kalau medula itu terdiri dari sperma, pembuluh darah, limfatik, dan serabut saraf atau polos. Nah, fungsi ovarium itu memproduksi sel telur melalui proses oogenesis dan memproduksi hormon seks seperti hormon estrogen, progesteron, dan inhibin yang mengontrol produksi FSH. Nah, seperti itu ya teman-teman. Siklus ovarium itu ada fase folikuler, proses ovalasi, dan fase luteal. Nah, sekarang saya membahas siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi itu ada fase menstruasi, ada fase proliferasi, ada fase ovalasi, ada fase sekresi. Gangguan-gangguan sistem reproduksi pada wanita itu ada
AIDS itu disebabkan oleh virus HIV, nah yang menyerang sistem reproduksi manusia. Lalu ada kanker payudara, kanker pada jaringan payudara. Nah, pengobatannya itu dengan pembedahan dan jika perlu dilanjutkan dengan kemoterapi atau radiasi. Nah, lalu ada gangguan itu ada vulvovaginitis, itu peradangan pada vulva dan vagina yang sering menimbulkan gejala keputihan. Nah, ini juga bisa disebabkan oleh bakteri Candida albicans. Lalu ada gonorea, yaitu penyakit infeksi akut yang menyerang selaput lendir pada uretra, cervix, rektum, sendi tulang. Ada prostatis, yaitu peradangan pada prostat yang sering disertai dengan peradangan uretra, dan infertilitas, yaitu ketidakmampuan menghasilkan keturunan atau mandul. Masih banyak lagi. Nah, semoga penjelasan dari saya tentang sistem reproduksi wanita bagian dalam bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sekian video tentang sistem reproduksi wanita bagian internal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.